Selamat malam, selamat datang di Serangkai Kata Podcast. Merangkai kata untuk menemani hari-harimu. Bentar. Asik. Nah, Aduh. di Serangkai Kata Podcast ini kita akan membahas berkaitan dengan hidup, cinta, kerja, dan masih banyak lagi yang random lah. Nanti tungguin aja tiap minggunya gitu. Nah, kembali lagi bersama saya ada Ardiansa, orang dewasa yang ingin kembali ke masa lalu. Kemudian ada Saya Panji aja. Udah. Panji aja. Nggak ada tagline. Oke, siap. Dia malu karena ada dua bintang tamu malam ini, jauh-jauh dari. Harus jaim. Iya, Harus jaim. siap. Jauh-jauh ada dua orang dari Jawa Barat nih. Yang pertama mungkin silakan kenalan dulu dari Faris kali. Oke, kenalin nama saya Faris. Kalau asal Medan ya, cuma bukan Batak. Jadi nanya marga deh. Oke, sekarang di mana, Riz? Kalau sekarang di Jakarta, di Jaksel ya. Tepatnya di Tegal Parang atau mungkin Mampang deh, Mampang. Oke. Mampang Perapatan. Oke, siap. Nah, ada satu lagi nih yang paling sadik di antara kita berempat. Mungkin bisa kenalan dulu. Oke, halo semuanya. Nama aku Adini. Aku posisi sekarang di Tangerang. Di Tangerang ini kita manggil apa nih? Kalau biasanya sih kalau sehari-hari kita panggil emak ya, tapi kadang kita panggil Mbak Dini aja kali ya. Iya, oke. Iya, Itu panggilan beda lagi di salah Mbak. Siap. Oke, jadi ada Mbak Dini, ada Panji dan ada Faris dan juga ada saya Ian. Oke. Nah, iya Ardian. Oke. Nah, seperti tadi yang udah aku sampaikan ya, jadi kita akan ngebahas berkaitan dengan kehidupan. Ini mumpung masih relate banget nih sama aku karena kemarin sempat kejadian gitu. Jadi kayak kita akan bahas terkait work life balance atau kerja tipes gitu. Kalau orang-orang ngomong kan biasanya kayak gitu. Nah, itu kan kemarin juga memang aku sempat ngalamin. Nah, aku pengen coba sharing-sharing aja nih, karena kan kebetulan kita berempat nih udah masuk ke dunia kerja semua nih. Jadi mungkin bisa sharing-sharing, tapi sebelumnya mungkin bisa disampaikan dulu nih kesibukannya sekarang apa, kemudian kesehariannya ini apa. Mungkin dari Faris dulu dah. Aduh. Gimana, Riz? Kesibukannya apa, Riz? Mungkin ya kayak tadi ya, kerja tipes. Kerja tipes. Jadi kalau gue ya, gue aja ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi gue tuh biasanya kan kerja sekarang di Surveyor Indonesia ya. Kan kalau di pemerintah di BUMN itu ada 3, ada BKI, Surveyor Indonesia sama Sukovindo. Nah, ya mungkin kadang suka ketukar tuh kerja di Sukovindo ya, enggak Pak, Surveyor Indonesia, karena ini bisnis sama, logo juga sama gitu kadang. Tapi itu satu holding gitu. Jadi gue sekarang lagi in charge di Surveyor Indonesia di bagian asesor atau auditor di TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan luar yang mau investasi di Indonesia, contoh misalnya pembangkit listrik ataupun mungkin perangkat telekomunikasi semacamnya, nah itu dia harus memenuhi target gitu ya, target tingkat komponen dalam negeri. Dia harus ada berapa persen biayanya harus diputar dalam negeri aja. Nah, itu kita yang audit gitu. Kalau misalnya mereka nggak tembus, nanti mereka denda gitu, dan bisa jadi kena sanksi ke depannya gitu. Terus juga karena udah 6 bulan, alhamdulillah agak cepet ya di sana, bisa cepet tektokan juga sama orang-orang di sana. Alhamdulillah juga ada set job juga dari sana, jadi konsultan juga, konsultan TKDN juga seperti itu. Kalau sibuknya sih ya kerja, office, WFO everyday. Ya sebenarnya ada jadwal WFH-nya ya, cuma karena gue temannya WFO, jadi paksa full WFO, sama biasa 1 bulan bisa 3 kali keluar kota. Jadi kadang 3 minggu di luar kota, seminggu di office gitu sih. Oh, jam kerjanya jam berapa, Riz? Jam kerjanya jam 8 sampai jam setengah 4. 8 sampai setengah 4, Senin sampai Jumat ya? Iya, Senin sampai Jumat. Oke, berarti Sabtu Minggu libur ya? Sebenarnya kalau gue sih kerja. Oh, kerja juga? Oh, yang tadi side job itu? Enggak, kalau side job kadang juga dibarengin juga sama Senin sampai Jumat sih. Karena masih berhubungan, cuma kalau Sabtu Minggu biasanya ada permintaan klien lebih gitu. Nah, kita ngegas aja langsung kerjain gitu. Kan lumayan lembur ya. Oke. Nah, berarti padat banget dong dari Senin sampai Minggu. Iya. Luar biasa. Masih sehat kan sekarang? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Oke. Belum Kalau alumni COVID lah. oh, alhamdulillah. Tapi udah vaksin kan? Udah. Udah siap. Nah, kalau dari Mbak Dini dulu lah. Mbak Dini kesibukannya apa, Mbak? Kalau sekarang aku lagi fokus nyelesain sertifikasi. Aku lagi ikut training dan sertifikasi untuk Certified Human Resource. Jadi kemarin memang per bulan Juli aku selesai kontrak di kantorku yang lama. Dan fokus dulu aja sih untuk training sama sertifikasi ini gitu. Karena kan memang kemarin kuliah jurusannya plano, tapi memang mau fokus karir di HR gitu. Tapi sadar kondisi lah ya, modal secara profesionalnya belum ada, jadi oke, kita stop dulu kerjanya, kita pause dulu, mengatur ulang kembali semuanya, fokus di training sertifikasi, nanti kalau udah punya modal, oke, kita running lagi gitu. Oke, berarti ini posisi lagi nggak kerja tapi untuk mempersiapkan nanti di jenjang kerja di human resource-nya itu ya? Betul. Dulu sempat kerja berapa lama, Mbak? Dulu kalau awal banget sih startnya dari 2018 ya, sekitar bulan Agustus, September gitu. Terus di tempat yang terakhir itu setahun, mulai dari Juli 2020 sampai kemarin Juli 2021 ini berarti. Itu setahun. Oke, nah nanti mungkin bisa cerita lebih banyak ya terkait mungkin pengalaman kerjanya pada saat dulu gitu, gimana menyeimbangkan waktu kerja sama waktu pribadi kayak gitu. Nah, mungkin yang terakhir ini ada Panji. Nah, kalau setauku sih Panji ini freelance ya. Dulu juga pernah kerja di Jakarta. Tapi mungkin coba diinfoin dulu, Ji. Kesibukan sekarang apa? Kenapa? Kalau sekarang kan aku sama temenku lagi bikin kayak studio kecil-kecilan lah. Nah itu lagi nyari-nyari proyek. Ada sih beberapa proyek yang udah dua proyek rumah. Itu sih paling kesibukannya ya aku sama temenku ini sih nyelesain dua proyek ini, yang di Jakarta sama satunya di Semarang. Udah sih itu paling. Oke, nggak ada kerjaan ya? Nggak ada niatan buat kerja resmi lagi, Ji? Kayak kantoran atau apa gitu, Ji? Kalau sejauh ini ya pengen ya, cuman tapi kayaknya masih enakan gini ya, nyantai. Ini kan kalau misalnya freelance kan kita yang ngatur kan, kayak waktu kerjanya, terus kalau misalnya proyeknya, sebenarnya kan kalau mungkin kalau kerja di kantor kan kerjanya datangnya dari kantor kan. Kalau kita kan, kalau misalnya kita ngerasa nggak sanggup nih, ya kita nggak ambil dulu kan. Kalau freelance kan bisa gitu. Itu sih mungkin enaknya itu sih. Kalau nyari kerjaan yang kantoran ya belum sejauh ini belum ada planning ke situ ya. Iya. Oke. Nah, mungkin kalau aku kebetulan nih dulu sempat kerja di Bogor per Februari resign, kemudian Maret ini alhamdulillah keterima di Jogja, masih sama bidangnya di konsultan juga, khususnya desain dan penerbitan SLF atau sertifikat layak fungsi. Tauku juga di Sukovindo juga penerbitan juga tuh. Mungkin di Surveyor Indonesia aku kurang tahu sih apakah dia masuk ke bidang SLF juga atau enggak gitu. Nah, di jam kerjanya sih jam Senin sampai Jumat. Kalau dulu di Bogor itu Senin sampai Sabtu. Alhamdulillah yang sekarang Sabtu Minggu libur. Jadi kalau Sabtu libur tuh besoknya masih libur, masih enak. Kalau dulu waktu di Bogor tuh Minggu libur besoknya udah kerja lagi tuh kayak stres banget gitu. Cuman karena tempat yang dulu banyak drama kayaknya, makanya pindah ya. Ya itu nantilah dibahasnya lah, itu terlalu dark itu dalam itu. Dark banget. Itu dibumbuin drama-drama banyak lah, cuman ya alhamdulillah sih kalau yang sekarang lebih jauh lebih enak lah, kalau bisa dibilang lebih nyaman juga. Artinya kan Sabtu Minggu ada waktu buat istirahat. Cuman memang karena konsultan kan based on target segala macam, dan kita memang hitungannya per project, bukan hitungan lembur atau apa gitu. Jadi semakin project itu banyak dan bisa kita selesaikan dalam waktu cepat tuh bonusnya akan lebih banyak gitu. Jadi memang walaupun jam kerja sampai jam 5, tapi terkadang ya juga harus diikut dengan jam kerja tambahan atau masih lembur gitu, atau kadang Sabtu Minggu juga masih kerja gitu. Itu sih kalau aku sih kesibukan kayak gitu. Nah, kembali lagi nih ke tadi yang aku pengen tanya nih. Ini kalau dari teman-teman semua nih, gimana sih ngeseimbangin antara dunia kerja sama
kehidupan pribadi gitu, khususnya mungkin Mbak Dini pada saat dulu masih kerja gitu, atau bahkan Faris kan tadi juga Senin sampai Jumat bahkan Sabtu Minggu juga masih ada gitu kan. Kalau kayak aku kan sebenarnya aku ada banyak hobi dalam artian di luar dunia kerja kan ada quality time kayak entah itu main game atau nonton film atau baca buku atau mungkin traveling gitu, dan aku selalu nyoba nyempetin waktu lah, misalkan kayak kemarin juga aku habis sorry. Nah, kayak kemarin tuh ya jalan-jalan sama teman kantor atau jalan-jalan sama teman yang di deket Jogja gitu untuk ya sekedar refreshing lah kan, karena kerja mulu capek ya. Dan sebenarnya podcast kayak gini tuh sebenarnya juga salah satu buat aku kayak quality time buat aku sih, karena kan kita bisa ngobrol sama teman-teman yang mungkin udah jauh, apalagi sekarang kan pandemi gitu, jadi kayak jalan-jalan kan dibatasi, ini kan dengan sekedar temu atau video call kayak gini tuh udah kayak ngebantu buat aku self healing lah gitu. Nah mungkin dari Mbak Dini dulu ngatur pola kerjanya gimana Mbak? Kalau pas jam kerja, apalagi kan kalau di daerah Jawa Barat tuh, tapi aku nggak tahu nih posisi dulu waktu di Jakarta apa di Tangerang itu. Kalau Jakarta kan setahu mungkin kena macet kah atau apa, kan mungkin pulangnya jadi agak molor gitu waktunya gitu. Gimana Mbak? Oke. Jadi kalau untuk aku sebenarnya kerja itu di baru di 2 tempat gitu dari tahun 2018 lalu. Cuma memang yang bisa dibilang lebih seimbang sih di tempat yang pertama ya, waktu itu di kementerian gitu. Terus di tempat yang kedua ini itu kalau ngomongin work life balance aku cuma bisa mesem-mesem sendiri karena tidak balance gitu sebenarnya. Kenapa Mbak? Kurang waktunya atau gimana? Lebih ke apa ya, nguras mental. Jadi memang benar-benar waktu di tempat kedua ini aku nggak tahu ya apakah memang karena pressure-nya seperti itu gitu, kerja sama orang asing, atau apa namanya, atau ada faktor-faktor orang-orang di dalamnya gitu. Jadi kayak sebenarnya ya normal aja gitu jam kerjanya gitu. Kita masuk jam 7:30, pulangnya jam 4:30 gitu. Dan kalau untuk traffic kan waktu kita masih full WFO ya, bahkan saat PPKM kemarin pun kita cuma WFH berapa minggu gitu. Kalau untuk traffic ya bisa dibilang aku udah biasa gitu loh ngelaju dari Jakarta Tangerang dengan segala macetnya dan durasi perjalanannya itu udah biasa gitu. Tapi saat di tempat kedua ini memang kayak apa ya, lebih capek gitu, lebih draining gitu. Jadi pas itu yang bener-bener kalau misalnya udah pulang kerja, udah beres-beres, udah langsung istirahat, bangun begitu lagi gitu. Dan kalau misalnya tadi Ardi bilang apa sih yang bisa menyeimbangkan gitu ya, aku sebenarnya lebih ke ngebanyakin istirahat sih karena pas itu gitu. Jadi bener-bener apa ya, fokus di mulihin fatigue levelnya itu tuh harus turun banget gitu sebelum kita mulai Senin lagi. Jadi yang namanya hobi, yang namanya aku biasa dulu ngebantu teman-teman di kampus di organisasi gitu. Kemarin tuh benar-benar sama sekali nggak kepegang gitu. Jadi kayak benar-benar terkuras, dan ya kayak yang tadi aku bilang gitu, saat kita ngomongin work life balance aku coba bisa senyum-senyum aja gitu. Karena aku sadar betul gitu itu nggak apa ya, tidak balance gitu pas itu. Jadi ya memang cuma bener-bener bagaimana caranya supaya survive, supaya tetap sehat, tapi yang nggak jadi apa ya, nggak jadi segila itu juga gitu. Yeah. Tapi kan pasti ada satu titik kayak stres banget nih Mbak, maksudnya biasanya kita ngelakuin hal yang apa kita senengin, tapi karena kayak kerja kan jadi kayak monoton gitu rutinitasnya kayak gitu. Nah itu gimana Mbak ngatasinnya Mbak? Kalau sebenarnya pas itu ini sih dari hal-hal kecil aja gitu. Jadi waktu itu aku pernah ngobrol sama temanku. Jadi sebenarnya kenapa sih kita mempertahankan pekerjaan kita gitu? Dia sebenarnya menyebutkan beberapa faktor, ada 3 atau 7 kalau nggak salah. Tapi ada satu yang paling aku ingat, seenggaknya coba deh cari hal yang menyenangkan dari pekerjaan itu, apakah salah satunya itu dari perjalanan yang kita tuju gitu. Jadi apakah dari perjalanan kita dari rumah ke kantor itu membuat kita senang gitu. Kalau misalnya memang itu masih membuat kita senang gitu, coba cari happiness-nya tuh dari situ gitu. Jadi semenjak aku dibilangin soal itu,
aku jadi kayak meresapi lagi gitu. Sebenarnya perjalanan ini tuh menyenangkan nggak sih gitu. Sebenarnya experience ini tuh sebanding nggak sih gitu. Jadi semenjak itu setiap kali pergi aku selalu cari tempat duduk di paling depan gitu supaya aku bisa lihat matahari terbit gitu. Jadi kayak oke, semangat baru gitu. Apalagi kalau langitnya lagi bagus kan. Terus kalau pulang pun apa ya di setiap macet itu ya udah aku ngeliatin aja gitu city lights gitu. Apalagi memang pada dasarnya aku kan orang yang senang nulis ya. Jadi aku coba apa ya membaca segala situasi, membaca crowd itu kira-kira gimana sih dia kesannya gitu. Jadi ya dari hal semacam itu sih aku mencoba me time tuh dari situ gitu. Bahkan di sela-sela hal-hal yang kayak gitu. Itu sih satu. Terus paling enggak dari makanan gitu. Itu kan hal yang paling simpel ya. Kita setiap hari akan makan gitu. Jadi kalau misalnya memang lagi puncak-puncaknya stres atau lagi apa, aku selalu coba cari makanan-makanan yang memang menyenangkan gitu. Jadi bukan cuma makan kenyang, tapi makan senang kayak gitu. Emang sih ini agak cost-nya emang agak menguras kantong gitu ya saat memang harus makan senang gitu. Tapi ya kita harus coba cari hal-hal tertentu yang memang bikin kita senang gitu saat kita nggak punya banyak waktu untuk meluangkan hal itu gitu. Oh, oke. Nah, coba kalau Panji dulu ya. Kalau Panji gimana, Ji? Mungkin dulu sempat ada pengalaman kan kerja di Jakarta ya. Itu gimana tuh kehidupannya seperti apa? Terus kalau sekarang freelance itu balancing ya mungkin bisa cerita sedikit balancingnya gimana dengan antara kamu bagi waktu karena kan kalau freelance kan klien juga ada deadline kan seperti itu gitu. Kalau lagi banyak-banyaknya itu gimana Ji? Ya kalau aku sebenarnya ini sih ya, karena freelance kan yang bagi waktu aku sendiri ya. Jadi kalau misalnya nggak balance, aku kayak ya berarti aku yang salah nih bagi waktunya nih ngatur waktu buat diri aku sendiri gitu loh. Nah mungkin karena kalau dulu pas masih kantoran ya emang ini sih emang kayak kita dituntut apa ya misalnya dari kantor kan emang ada target juga kan, ada target terus kemudian ya kerjanya sesuai jam kantor. Terus kalau misalnya kayak tadi kalau misalnya kita mau nyuruh-nyuruh waktu buat quality time atau misalnya buat hobi kita kan agak susah ya karena kan jadwalnya udah diatur sama sana gitulah misalnya Senin sampai Jumatnya gitulah. Nah kalau yang freelance ini lebih ini sih kalau dari kerjaan kalau duitnya mungkin ini ya mungkin kantoran lebih gede ya cuman kalau freelance lebih dapat ininya sih. Ya nggak tahu sih. Cuman kalau dari life balance-nya lebih ini sih menurutku lebih apa ya lebih balance ya karena kan kita yang bagi waktu sendiri. Aku juga seminggu nih aku usahain ya olahraga lah paling lah badminton atau apa gitu. Oke. Tapi ini alasan kamu juga nggak sih untuk sekarang nggak ke kantoran dulu maksudnya untuk salah satunya masalah waktu itu? Iya, atau itu memang ada faktor lain juga? Ya itu salah satunya itu mungkin karena udah nyaman juga ya kayak melihat teman-teman yang kantoran kayak wah kayaknya kok berat nih kayak gitu terus dengan maksudnya aku waktunya luang terus ya walaupun pas gitu ya. Walaupun pas deadline emang ini sih ya paling berat emang pas deadline doang sih cuman yang lainnya kan waktunya kita yang ngatur itu sih ya. Oke. Oh ya betulnya kalau misalkan yang lain mau nanya langsung aja mungkin nggak apa-apa. Mungkin aku lanjutin dulu ke Faris dulu nih. Terus gimana Riz dengan kan kamu tadi nyampein Senin sampai Minggu ya katakanlah adalah pekerjaan kayak gitu. Nah kalau dari kamu sendiri nih mungkin pertama dulu nih menurut kamu untuk yang sekarang udah balance belum terkait ya khususnya targetmu gitu secara hidup dunia kantoran sama untuk quality time-mu sendiri gitu. Kalau dari gue sih balance sih. Karena gue orang yang workaholic kali ya. Karena kan kayak kuliah dulu aja gue kayak Senin sampai Jumat ya Sabtu Minggu pasti gue juga gas keluar gitu kemana kayak gitu entah ikut apa gitu dan gue malah di Jakarta juga apalagi pandemi gini kan Sabtu Minggu malah bingung ya kadang tadinya mau ikut ini mau ikut itu malah nggak ada gitu ya. Terus karena Sabtu Minggu kadang sering diajak lembur gitu disuruh kerjain ini kerjain itu tapi gue ngebalance-nya itu gue ke kafe ya. Jadi gue ajak supervisor gue ataupun gue malah ngajak manajer gue ke kafe gitu sekalian gitu. Jadi sambil ketemu orang gitu ya.
Nah, gue kan kalau gue itu apa yang paling gue suka kayak Mbak Dini kan tadi bilang ya kalau kita tuh harus tahu apa yang kita suka gitu ya supaya bisa recover sedikit ya dari permasalahan kita. Nah, kalau gue suka ngobrol gitu, gue suka nongkrong gitu-gitu. Jadi gue membalancing pekerjaan gue ya dengan ngobrol gitu. Nah, juga salah satu kenapa gue suka WFO daripada ke WFH ya karena gue pengen ke kantor, gue pengen nongkrong di parkiran sama teman-teman, sama senior-senior gitu. Atau mungkin ya sekedar ya bisa di kantor bisa ngobrol gitu. Jadi kalau bisa tiba-tiba ada kosong ya ngobrol gitu. Jadi ya gue nggak stres gitu. Kalau kerja sih ya karena alhamdulillah kerja gue lebih banyak ketemu sama orang, sering banget ketemu sama orang, ketemu klien, ketemu yang di audit. Jadi ya gue juga enjoy sih seperti itu. Kalau ini sih kadang kalau misalnya Sabtu Minggu kosong ya gue tetap keluar. Gue keluarnya biasanya ajak teman misalnya photoshoot gitu, pinjam kamera, foto-foto, ya nyoba outfit semacamnya ataupun makan jajan. Ya masih situ aja sih. Gue mungkin kalau yang masih kurang sih lagi nyari mau upgrade diri kemana gitu ya untuk ngebalancing. Kalau misalnya kita work life balance itu kan kadang nggak sekedar asik-asiknya tapi juga untuk upgrade dirinya gimana. Nah itu gue masih nyari tuh seperti itu. Tapi kalau have fun sih ya gue have fun sih karena alhamdulillah juga lingkungan kantor gue sangat support mendukung banget gitu. Iya. Sama aku kan juga yang aku tahu dari kamu kan juga emang ya bener orangnya sosial banget gitu. Maksudnya ketemu orang itu seneng ngobrol-ngobrol segala macam gitu. Tapi pernah nggak, Riz, ada satu titik kamu stres gitu dengan kehidupanmu selama 6 bulan ini kerja gitu? Ada kemarin 2 bulan, sebulan kemarin. Kenapa, Riz? Cuma ya gak jelas sih. Biasa Masalah... cewek. Oke. Ya bumbu kehidupan. Kalau gue tuh biasanya jeleknya kita jadi biasa semangat kayak robot baterainya kenceng kalau kata senior gue gitu ya kalau di kantor. Ini orang nggak bisa diam apa? Tiba-tiba kok gitu bengong gitu. Nah, kenapa lu? Nah, ntar mas ini mas. Berarti ini harusnya bahasanya kehidupan kerja dan kehidupan cinta gitu ya? Iya. Kan tadi kan ada kata cinta juga. Iya siap pasti. Ya itu tiba-tiba jadi masalah gitu padahal dari itu kayak nggak disengaja gitu ya jadinya agak problem lah mengkondisikan lagi supaya mindful lagi gitu dan nah itu tuh salah satunya yang ngelatih mindful tuh masih susah banget tuh sampai sekarang. Jadi kalau sama ini kan kayak kerja tuh ngikutin arus saja ya alhamdulillah juga kesempatan tuh datang juga jadi ambil gitu tapi tiba-tiba kalau ada masalah langsung kayak goyang banget gitu banget sih mindful. Oke. Nah kalau aku kan ya gitu ya maksudnya sebenarnya juga kalau misalkan di atas jam 5 karena katakanlah ngekos atau apa sendiri gitu kan bingung paling buka laptop kalau misalkan memang nggak ada kerjaan atau nggak ada kegiatan ya udah ngelanjutin kerjaan gitu. Nah kemarin tuh emang kondisinya sebenarnya sih karena ada faktor aku harus vaksin waktu itu vaksin aku di Pekalongan jadi harus pulang bolak-balik Jogja Pekalongan tuh naik motor dan aku tuh baru tahu kemarin kalau ternyata habis vaksin itu nggak boleh kecapean. Nah aku posisi itu habis vaksin kedua itu ngerasa badan kayak walaupun itu aku kan vaksinnya Sinovac karena kan Sinovac infonya kan nggak terlalu ini lebih ringan. efek sampingnya ya ringan gitu cuman badanku kayak mulai panas gitu tapi besoknya aku paksain ke Jogja dan itu kondisi hujan segala macam itu karena aku vaksin 18 Agustus itu tuh kayak kecapean dikit badan panas tapi tuh enggak yang sampai jatuh gitu enggak sampai drop gitu jadi tapi tetap ya udah kayak karena kerjaan kan juga lapangan harus survei waktu itu survei ke Karawang selama 4 hari atau apa gitu itu tuh kayak fresh aja tapi kalau tiap malam tiba-tiba ngedrop gitu. Nah puncaknya itu ternyata hari Rabu kemarin tuh pagi-pagi itu fresh tiba-tiba jam 11 itu kayak pusing banget panas gitu segala macam itu drop banget sampai aku izin kantor setengah hari gitu aku izin tidur gitu karena aku juga di mes kantor ya jadi deket lah untuk istirahat segala macam dan ternyata pas diperiksa itu trombositku sangat rendah jadi imunnya jatuh ternyata hampir mau ke gejala tipes gitu dan ya dari situ sih lebih memperhatikan terkait jam juga karena kan aku juga kebetulan biasanya kalau memang lagi nggak sakit tuh jam 8 sampai jam 5 kerja terus habis jam 5 itu aku olahraga ya istilahnya nge-gym lah atau apa gitu habis nge-gym ntar malamnya kalau misalkan ada yang dilemburin aku lemburin gitu biasanya gitu dan ini aku lagi tahap recovery jadi nyoba buat ngabisin obatnya dulu biar selesai nanti habis itu baru gas lagi lah untuk kerjaan gitu. Nah
mungkin aku pengen denger nih cerita dari mungkin Mbak Dini, Faris ataupun Panji yang pernah nggak yang sampai drop banget sakit, atau mungkin kalau aku kan tadi salah satunya tipes ya gitu, mungkin Mbak Dini atau Faris atau Panji mungkin ada penyakit lain nih yang seringnya kan kalau yang workaholic nih kayak mah gitu atau apa gitu. Mungkin dari Mbak Dini dulu dah. Aku sebenarnya sih tipes aku belum pernah ya, tapi aku ngerasain banget tadi yang waktu apa yang tadi Ardi bilang abis vaksin langsung nggak istirahat gitu lah, langsung jalan lagi. Itu aku juga sama kayak kemarin vaksin dosis pertama. Itu kan memang di kantor itu orangnya dikit, orang benar-benar dikit banget ya, cuma bahkan sebenarnya ya hitungannya cuma direktur atasanku, itu bawahnya langsung aku sama partnerku gitu. Nah si partnerku ini abis vaksin dia yang benar-benar drop, dan di kantor itu tuh jadi kita nggak boleh yang dua-duanya tuh nggak masuk gitu loh, jadi harus salah satunya masuk. Jadi mau nggak mau aku kan yang kayak coba ya udah deh akhirnya bismillah gitu kan. Jadi yang benar-benar itu waktu itu hari apa ya, hari Kamis vaksin. Itu bahkan abis vaksin jam 2-an, kita kan kebetulan vaksin di kantor. Jam 2-an vaksin itu sampai benar-benar sampai jam 4:30 itu masih lanjut kerja lagi gitu. Jadi nggak ada yang habis vaksin, oh ya udah pulang sana gitu, nggak kayak gitu. Ya, terus besokannya aku juga masuk, dan masuk pun itu yang apa ya, pagi-pagi kayak udah badan udah mulai berasa nggak enak gitu, dan di kantor pun itu menjelang jam 12-an udah menggigil gitu, yang benar-benar gemeteran kayak gitu. Terus ya udah akhirnya apa namanya, pas pagi itu jam 9 jam 10-an habis briefing pagi, aku izin gitu setengah hari gitu, dan benar-benar itu yang bahkan yang udah mau jam 12 pun mau izin pulang tuh juga kayak susah gitu loh, kayak apa namanya, ntar dulu gitu, ini aku habis nge-submit kerjaan diminta jelasin dulu gitu, padahal itu benar-benar yang udah gemeteran, yang udah menggigil, kedinginan, padahal itu tengah hari dan AC-nya pun nggak gitu dingin. Jadi kayak ya ampun ini kenapa gini banget sih gitu, padahal kan habis vaksin gitu ya, itu suatu hal yang wajar gitu loh kondisinya kayak gitu. Tapi ya udah gitu, akhirnya habis di perjalanan pulang aku yang kayak udah pusing banget, kayak aduh ini kalau pingsan di jalan gimana ini gitu, apalagi jauh kan gitu. Tapi ya alhamdulillah sih gitu, nyampe rumah dengan selamat. Udah habis itu bed rest 2 hari gitu. Cuma yang pengen aku highlight di sini adalah kadang memang kalau soal kesehatan gitu di kantorku, memang kita sih apa ya, kalau misalnya emang berasa nggak enak ya bisa aja sih izin gitu. Tapi yang sampai kalau misalnya emang belum parah-parah banget, aku mungkin kondisinya kurang lebih sama kayak tadi Faris bilang workaholic ya. Jadi walaupun kondisinya kadang aku lagi sakit pun, kadang aku suka paksain masuk gitu. Bahkan waktu itu pas aku sempat COVID sebenarnya pas Desember. Apa namanya? Jadi selama COVID itu bahkan aku tetap WFH, dan untungnya apa namanya, di pas itu tuh udah akhir-akhir Desember, yang dia tuh seminggu ada kita dua hari libur ya kalau nggak salah. Di 2 minggu itu 2 hari libur, minggu depannya juga sama gitu, 2 hari libur gitu. Jadi yang benar-benar jam 8 oke, laporan hari ini ngapain aja gitu. Terus jam 10 misal saya izin berjemur dulu gitu. Terus ya udah itu ya jam 9 sampai jam 10 izin jemur dulu, terus balik lagi kerja lagi gitu sampai sore. Dan pas itu tuh kayak ya ampun kok kerja apa gini banget ya gitu. Tapi apa namanya, kita mau izin juga itu udah akhir tahun gitu, dan aku kan bagian finance pas itu. Udah akhir tahun bagian finance, wah udah nggak bisa nih kalau ditinggal gitu. Jadi ya itu antara workaholic, antara menuhin tanggung jawab, tapi antara nggak sayang diri juga tuh udah nggak tahu gitu batasannya di mana. Yang penting udahlah sebisanya semampunya oke jalanin kayak gitu. Oke. Tapi ada ini nggak, sekarang kan ya kalau kesehatan, kalau kayak aku kan untuk menjaga kesehatan kan yang pasti makan, walaupun ya kalau pas lagi sehat-sehatnya biasanya sarapan pagi aku lewatin sih, karena mungkin entah masalah bangunnya siang atau gimana gitu. Cuman pertama makan, terus yang kedua itu aku suplai vitamin C, sama olahraga tetap aku jaga gitu. Cuman kalau kemarin itu mungkin karena terlalu berat kali mungkin olahraga jadi kecapean. Tapi aku paling itu sih, makan, olahraga, sama vitamin. Tapi kalau dari Mbak Dini gimana? Vitamin pasti pagi, antara pagi, kalau enggak ya memang malam tuh biasanya aku minum CDR.
Gitu. Tapi kalau olahraga kan emang dari dulu aku orang yang nggak terlalu into sports gitu ya. Jadi aku akan menghitung jalanku setiap hari naik turun tangga Transjakarta itu sebagai olahraga gitu. Tapi aku berasa banget sih gitu saat WFH kemarin kan PPKM darurat itu WFH ya aku nggak jalan ya berasa gitu kan malah badannya nggak enak gitu. Oh berarti ya udah memang gerakku tuh harusnya minimal banget ya itu naik turun tangga Transjakarta. Gitu. Oke, punya mah nggak, Mbak? Mah nggak ada gitu. Tapi kemarin hampir banget kena mah gitu. Karena tiba-tiba perutku sakit banget, ulu hatinya tuh perih gitu. Tapi alhamdulillah sih udah nggak yang sampai ini banget. Oke. Faris gimana, Riz? Pernah drop yang sakit gitu ya, yang selama 6 bulan kerja nih? Mungkin cerita hampir sama kayak Ludi, kayak Mbak Dini ya, habis vaksin. Habis vaksin. Tapi yang Sinovac pertama ya, jadi pas disuntik tuh kayak, oh udah Mbak, iya Mas udah loh, nggak kenapa-kenapa gitu, santai gitu. Bener kayak nggak ketancap aja. Pas udah nyampe kosan, langsung kayak menggigil, langsung kayak, ini kenapa gitu, panik banget gitu kan. Maksudnya kan dari perubahan ya, Sinovac ya, yang dari yang sehat banget tiba-tiba drop gitu kan. Terus besok paginya nggak bisa tidur sampai jam 3, akhirnya paksa tidur. Paginya tuh gimana nih ya, padahal masih 2 bulan 3 bulan kerja kan pas itu kan. Terus udahlah coba aja deh Pak, mau izin WFH bisa nggak? Oh iya boleh silakan, yang penting sehat dulu. Oh iya langsung WFH udah full, itu benar-benar kayak dibaring aja, mau makannya juga nggak mau gitu. Kalau udah sakit kan males ya. Akhirnya pesan Shopee Food kayak gitu ya, makannya paksa. Ya itu sampai 2 hari tuh baru bisa recover. Tapi kalau kamu buat menjaga kesehatanmu sendiri ada ini nggak kayak kamu follow enggak? Aduh, kalau gue mungkin prinsip simple banget tapi jangan terlalu diikuti, tapi jangan masih banyak harusnya yang harus di cover. Kalau gue air putih yang penting. Betul, air putih harus cover lah sampai kencing tuh harus putih lah gitu. Walaupun nanti ya kalau tiba-tiba jadi bolak-balik ya better daripada malah yang efek ke yang lain gitu loh. Nah, aku sih sebenarnya belum pernah nge-search secara mendalam tuh masalah air seni warna putih kuning itu bedanya di mana gitu. Karena aku pernah merasa sehat tapi warnanya ada berwarna gitu. Nah, mungkin Faris pernah riset tuh gimana, Riz? Emang harus putih yang bagus tuh, Riz? Iya, kalau kita lihat dari ini ya, toilet umum kan ada tuh. Tapi emang iya sih gini, kalau gue gini, kalau dari pengalaman gue ya, dan gue ngerasainnya tuh kalau kita air seninya putih dan kita hydrate ya, tidur lu lebih enak, pasti lebih enak. Dan memang pas misalnya kita lagi tahap tidur, pas lagi deep sleep gitu tuh, atau lagi light sleep aja mungkin, dia tuh kayak kerasa otot kita tuh lemes gitu loh, benar-benar kayak kerasa gitu kita lagi tidur gitu. Tapi kalau misalnya lagi kurang minum tuh ya tidurnya capek banget gitu kayaknya. Kalau gue sih gitu ya rasanya. Ya enggak apa, berarti kan ini bisa jadi kayak patokan mungkin orang-orang ini kalau mungkin pas kencing air ya berwarna atau apa gitu, coba banyakin minum air putih gitu. Iya, kalau sebelum tidur gue wajib sih. Oke, aku juga bukan belakangan udah lama sih selalu ngindarin minuman es dan air putihku selalu aku coba air putih hangat sih, karena itu kalau dulu aku nggak suka air putih hangat, cuman pas kemarin di Bogor tuh aku biasain air putih hangat dan ternyata malah kayak ketagihan gitu, jadi kayak tiap habis pengen ambil lagi gitu. Cuman biasanya masalah di mager buat ngambil air putihnya itu sih. Jadi iya itu yang magernya tuh biasanya. Kalau gue di bawah itu biasanya, jadi turun dulu gitu. Jadi biasanya gue stop dulu. Stok di gelas, tak taruh di samping lemari atau samping tempat tidur, bisa aku juga gitu sih. Iya sih, kalau air putih aku bahkan sekarang di kamar harus selalu 1 botol gitu supaya nih. Kita harus selalu penuh gitu. Jadi memang biar nggak bolak-balik ke atas bawah gitu ya, kayak kata tadi. Kalau gue masih botol sih. Oh, yang gede. Biasanya di Tupperware sih sama kayak Mbak Dini. Nih. Cuma lagi kosong. Nah, ini yang aku tahu tuh Panji nih. Panji pernah ngasih tahu aku sehari harus habis berapa sih? 2,5 liter sih. Iya. Jadi gini, kalau aku kan emang dari kuliah ini sebenarnya aku udah ngurangin gula ya, kayak minuman bergula gitu. Udah ngurangin gula. Terus dari tahun lalu itu aku pernah baca tweet dari dokter siapa gitu, lupa ya. Pokoknya manfaat air putih gitu kan. Nah, dari tahun lalu aku mulai kayak rutin
tiap hari itu kalau dari berat badan aku minimal 2,8 liter itu. Aku sampai tiap hari aku catat di kalender kan. Misalnya aku minum 1 gelas nih, satu gelas kan misalnya 250 mili kan. Nah, aku catat 1 gitu. Ntar aku minum lagi, aku catat 1 sampai memenuhi 2,8 liter itu. Sampai sekarang Ji, masih? Iya, sampai sekarang. Dan emang manfaatnya emang ini sih, emang ya benar kata Faris, kencingnya jadi putih kan, jadi jernih gitu kan. Terus tidur juga jadi lebih enak. Terus aku juga ngerasa kayak lebih seger aja sih. Kayak dari sebelum-sebelumnya. Itu kalau dari air putih. Itu 2,8 liter tuh ada hitungannya berdasarkan kayak tinggi berat gitu, Ji? Ada, iya, ada dari apa berat badan gitu. Tiap orang beda-beda. Misal cewek juga, cewek cowok beda-beda. Apa? Aplikasinya apa, Ji? Enggak, itu waktu itu bukan aplikasi. Kalau nggak salah sih dokternya itu dia ada hitung-hitungannya gitu. Dia kalau nggak salah ngasih dari Kemenkes kalau nggak salah atau dari mana gitu. Ada PDF-nya gitu. Nah itu aku baca dari situ sih. Oh, oke. Ya kalau dari iklan sih, iklan air mineral kan ada ya 2,5 sehari 2,5 liter. Gelas sehari. Nah itu. Nah kalau dari kamu Ji, selain air putih ada lainnya Ji buat ngejaga badan kamu untuk kalau misalkan harus lembur, benar-benar harus lembur itu biasanya gimana Ji? Apakah ngopi atau apa gitu? Enggak, aku malah dari kuliah ini sih jarang ngopi sih. Aku malah justru emang nggak tahu ya dari dulu kalau minum air putih malah ini sih seger sih. Matanya jadi melek gitu. Iya. Kalau ngopi kadang malah nggak tahu, malah kadang masih ngantuk aja. Iya. Kalau ini sih mungkin selain air putih, biasanya kalau aku sering ngedrop karena pekerjaan ya. Biasanya karena stres, karena pikirannya ini sih. Kayak apa ya, mikirin kerjaan gitu kan. Nemu ide. Itu salah satunya. Kreativitas ya. Susah ya. Iya sih, kalau aku mungkin jaga ini sih, jaga pikiran sih. Pikiran, maksudnya biar tetap positif. Terus kalau aku olahraga kan rutin ya, seminggu paling nggak 1 kali lah, badminton atau apa gitu. Sama ini sih, yang penting istirahat sih. Kalau misalnya udah benar-benar kayak nggak kuat, ya nggak aku paksain. Udah aku istirahat, itu istirahatnya nggak harus misalnya 8 jam atau yang penting kalau aku udah seger, ya udah misalnya udah seger nih, bangun, lanjut lagi gitu. Maksudnya nggak harus yang sampai lama. Kadang lama malah kadang kan pusing kan kalau kelamaan ini. Betul. Ya. Aku juga kemarin tuh pas sakit itu tetap aku usahain ini, tetap maksudnya nggak yang tiduran sehari, walaupun minum obat kan efeknya ngantuk segala macam, tetap aku usahain bangun entah jalan atau apa gitu, karena biasanya kalau sakit terus kita kayak ya udah kayak pasrah aja sakit tiduran itu malah kayak lebih lama gitu. Dan kemarin alhamdulillah pas sakit walaupun pusing banget tetap upayain tetap ada ya jalan kakinya segala macam, dan alhamdulillah kayak beberapa kali aku sakit sih kayaknya lebih efektif kalau kita tetap beraktivitas itu ya, kecuali kalau memang udah nggak kuat banget ya tetap istirahat, itu penting lah kayak gitu. Nah ini kan rata-rata umurnya udah di atas 20-an ya gitu ya. Sebenarnya aku mau tanya sih, kalau untuk jam tidur sendiri, jam tidur itu biasanya kalian seharinya berapa jam gitu, karena kan kalau di jam-jam weekdays gitu biasanya di jam 10-an itu udah aku upayain biasa udah ngantuk dan upayain udah tidur aja gitu, nggak yang nyampe jam 1 jam 2. Beda kalau mungkin dulu pas kuliah mah bisa sampai jam 1 jam 2-an gitu, karena kan kalau sekarang kan udah kerja weekdays jadi besoknya udah harus kerja jam 8, jadi selalu aku paksain jam 10 udah tidur gitu. Cuman kalau kayak Sabtu Minggu ini kan lebih bebas gitu. Cuman mungkin mau tanya ke dari Mbak Dini, Faris sama Panji gitu, jam tidurnya berapa jam? Mbak Dini dulu deh. Aku jam tidur karena posisinya lagi jobless ya, lagi kegiatannya lain, jam tidur nggak normal sih sebenarnya, jujur aja. Tapi pas bagusnya berapa sih Mbak kalau umuran di atas 20-an gitu? Berapa jam? Apa ya? 7 sampai 8 jam sih saya ingatku sih. Oh, masih 7 sampai 8 jam ya? 6 sampai 8 nih. 6 sampai 8. Cuma dulu tuh emang pas lagi jam tidur lagi rutin itu paling jam 9 itu udah ngantuk banget. Jam 9 udah ngantuk banget. Bangun biasanya jam 4 itu udah jam biologis. Jadi kayak mau alarm udah nyala atau enggak gitu, pasti selalu bangun jam 4 kalau tidur jam 9 gitu sih. Oke. Kalau kamu Riz, biasanya kamu netapin tidur jam berapa, Riz? Kalau gue tuh udah selalu ngasih alarm jam 10 sih sebenarnya, tapi biasa tidurnya jam 11, tapi bisa juga sampai jam 1 gitu.
Cuma rata-rata masih 5-8 sih. Karena gue masuk itu masih santai sih. Jadi kadang masuk jam 9, setengah 10 pun kadang masih masuk. Cuma biasanya pulangnya, karena kalau tempat gue biasanya pulangnya sampai jam 6, sampai jam 7 gitu. Ya biar ngegenapin 8 jamnya gitu. Oke, berarti 9 to 5 ya. Oke, berarti alarm kamu untuk tidur yang baiknya itu di jam 10 ya? 10, Oke, nah Pak Anji nih, Ji kan lo kan jamnya kan fleksibel banget ya, Ji. Jangan, biasanya yang tipe-tipe fleksibel gini jadi ini kebalik antara malam sama siang. Iya benar banget. Ya, ini permasalahanku dari dulu ini sih. Maksudnya aku udah olahraga, udah minum banyak air putih, udah istirahat. Udah makan makanan yang ini, tapi ini sih begadangnya itu yang merusak segalanya sih. Maksudnya kita kan udah makan sehat, udah olahraga, tapi kalau tidurnya enggak maksudnya nggak sesuai sama jam biologis kan juga hancur juga kan itu jam biologis di tubuh kita. Nah, ini aku sih emang kalau tidur nggak sesuai ini sih, tergantung sih. Kalau misalnya ada kerjaan ya mungkin habis subuh baru bisa tidur. Cuman kalau aku biasanya kalau udah ngantuk ya udah aku tidur, maksudnya nggak ada patokan jam 12 atau jam 11 gitu sih. Gitu. Iya. Tapi sih emang nggak tahu kenapa ya kalau kerja itu kayak kalau pas malam tuh kayak malah lebih fresh daripada pagi atau siang nggak sih? Dulu kalau nggak tahu pas kuliah pun juga kayak gitu. Jadi walaupun katakanlah lagi libur gitu, kayak entah kenapa malam tuh kayak lebih fresh buat ngapa-ngapain daripada pagi atau siang. Nggak tahu apakah ada penjelasannya atau enggak gitu. Nggak tahu ya, kalau aku ini sih, nggak tahu kalau misalnya orang lain kan beda-beda kan. Kalau aku biasanya malam itu buat nyari ini sih, misalnya mikir konsep atau nyari-nyari ide gitu sih. Cuman kalau buat misalnya bikin denahnya, bikin gambar kerjanya itu biasanya siang atau ya jam-jam, nggak jam malam lah. Kalau malam bikin kayak gitu malah udah bosen terus ngantuk, malah nggak jadi itu. Jadi Panji ini like all ini orangnya yang cerdasnya malam. Nggak tahu. Nah, oke. Berhubung udah mau jam 10, ini kan juga udah mau jam tidurnya Faris nih. Waduh. Semuanya. Biasanya sih nggak pernah jam 10 sih. Oh, biasanya cuma ingetin aja. Okay. Oh, harus tidur. Iya, nggak apa. Mungkin ini kali kita closing untuk kalimat ya apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin masih kerja atau mungkin yang mau bakal masuk ke dunia kerja gitu, khususnya berkaitan dengan work life balance gitu. Mungkin kata-kata terakhir dari Faris dulu deh. Kalau dari gue sih kesehatan nomor 1 tetap ya. Nomor 2-nya selagi bisa egal lah. Okay. Yang penting tahu kapan harus istirahat aja gitu. Kita kan juga tahu ada kerjaan yang bisa kita selesaikan besok, ada yang bisa lusa, bisa kapan lagi gitu. Tapi yang harus hari ini ya kita kerjain dulu. Jadi prioritas penting. Tapi ya itu ketika kalau masih sehat, mumpung masih muda, kalau bisa agile, misalnya bisa side job ataupun bisa minimal membaur sama teman-teman, rekan-rekan. Ya sekalian untuk have fun juga. Jadikan itu juga barangan have fun-nya juga. Semoga bisa jadi balance juga gitu. Jadi kita sehatnya bisa lah kita atur sendiri, tapi nanti ketika kerjanya dapat capek tapi tiba-tiba kita bisa have fun-nya di mana? Have fun-nya bisa sosialisasi sama teman-teman kantor atau sama senior. Ujung-ujungnya nggak sekedar hasilnya itu bukan sekedar jadi dekat aja, tapi suatu saat itu bakal nge-support karir, itu sangat nge-boost banget main sama rekan kerja gitu, terutama yang di atas gitu. Kita bisa belajar banyak dan mungkin kita bisa dapat informasi-informasi yang bisa nge-support kita ke depan. Ya, yang penting kesehatan nomor 1, tapi nomor 2, 3 ya sebisa mungkin egal sih. Gitu. Oke, siap. Oke, Panji. Kalau aku dikit aja ya, mungkin ini sih manajemen waktu sih. Manajemen waktu sama manajemen diri. Maksudnya kan keadaan diri kita kan yang tahu kita sendiri kan. Jadi kalau misalnya udah ngerasa nggak kuat ya paling nggak, misalnya kalau misalnya kerja di kantor izin ke atasan atau gimana gitu. Maksudnya atasan kan juga nggak mungkin maksa kita kan kalau misalnya kita udah nggak kuat banget. Maksudnya daripada kita nanti malah lebih parah lagi kan, paling nggak mencegah dulu lah sebelum terjadi sesuatu yang lebih berbahaya gitu. Terus mungkin kalau aku itu sih. Oke, siap. Mungkin dari Mbak Dini, Mbak.
Kalau dari aku sih mungkin penekanannya lebih ke mindset ya gitu. Jadi memang kalau misalnya kita ngomongin balance itu pasti kan ada naik turun gitu. Itu adalah suatu keniscayaan gitu. Tapi di saat ada happy dan unhappy moments ini kita harus bisa tahu gitu loh kapan kita harus benar-benar istirahat gitu, kapan kita harus memang nge-push diri kita gitu. Dan dengan benar sih tadi setuju kaitannya sama manajemen diri juga gitu. Jadi saat kita bisa manajemen diri dengan baik, kita tahu mindset apa yang harus kita set untuk setiap kondisinya, untuk setiap up and downs-nya. Ya nanti roda kehidupan kita ya muter lagi gitu. Yang penting jangan sampai roda itu berhenti, itu harus tetap jalan gitu. Mau kita di atas, mau kita di bawah, dia harus tetap jalan kayak gitu sih. Oke. Mungkin kalau dari aku, yang pertama kan karena kerja ini kita anggap sebagai kebutuhan ya. Mungkin sebagian besar orang kan menganggapnya sebagai kebutuhan, yaitu tetap menjadi motivasi buat kita lah untuk kedepannya. Dan yang penting motivasi diri, kerja itu untuk apa segala macam, tapi jangan lupakan juga berkaitan dengan ya tadi balance-nya untuk kamu. Jangan sampai kamu istilahnya kerja tapi kamu nggak tahu nih kedepannya itu bakal nanti goals-nya itu seperti apa, dan juga khususnya untuk badan kamu itu nanti seperti apa. Itu yang pertama. Mungkin saran aku, kamu harus bisa membuat pekerjaanmu itu menjadi tempat yang nyaman gitu, tempat yang nyaman mungkin dari lingkungan atau ruang kerja gitu. Jadi kalau misalkan ruang kerja kurang nyaman, bikinlah senyaman mungkin gitu. Bahkan kalau aku dulu, kalau misalkan kantor tidak bisa memfasilitasi aku suatu yang buat aku nyaman, ya aku upayakan sendiri gitu. Minimal biar aku kerja tuh ya nyaman gitu. Satu itu. Yang kedua, yang benar jaga pola makan. Kemudian kalau memang nggak bisa olahraga secara rutin, ya minimal ya jalan kaki atau apa segala macam. Jadi kalau yang aku tahu itu setiap duduk 15 menit atau berapa itu minimal berdiri sesekali gitu, karena itu untuk melancarkan peredaran darah juga kan, untuk oksigen juga ke otak gitu. Jadi biar nggak stres banget. Dan jangan lupa jalan-jalan berliburan gitu. Nanti tapi setelah COVID selesai ya, kalau sekarang masih pada ditutup semua gitu. Nah oke, mungkin itu aja untuk hari ini, untuk malam ini. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih Faris, dan saya dan Panji mungkin mengucapkan selamat apa ya? Selamat ya. Apa? Selamat menjalani kehidupan normal kembali buat kita masing-masing. Mungkin terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi di Serangkai Kata Podcast. Yeay. Terima kasih. Bye.